Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai soal pretest UTBK 2020 yang telah kami berikan pada kelas 12 di minggu awal sekolah atau di minggu pertama kalian masuk sebagai siswa kelas 12. Nah, di kelas 12 nantinya kalian akan bertemu dengan Ibu Etik, juga Pak Rahmat Gunawan, dan juga saya, Ahmad Farudin. Nah, tetapi pada dasarnya Ibu Etik nantinya mengajar kelas 12 MIPA 1 sampai dengan MIPA 4, kemudian ada Pak Gunawan MIPA 5 sampai dengan MIPA 7, kemudian saya dari MIPA 8, kemudian IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Nah, kita masuk pada soal pembahasan yang pertama. Di soal itu yang diminta adalah frasa bernomor 1 perlu diperbaiki atau tidak. Kalau kita melihat di nomor 1, di situ ada yang ada dalam kurung Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Nah, diberi petik 2, tanda petik 2. Apakah kemudian ini tidak perlu diperbaiki atau perlu diperbaiki? Maka kalau kalian menulis judul novel, jadi penulisannya itu perlu dimiringkan, sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, kalau misalkan kita bahas, penulisan judul itu wajib ditulis dengan huruf miring. Kalian bisa melihat pada kolom yang berwarna hitam. Misalnya ketika menulis judul buku, majalah, surat kabar, novel, seperti yang tadi ya, Dilan itu adalah sebuah novel, Kuncer dan judul buku dalam daftar pustaka. Di sebelah kanan dari kotak yang berwarna hitam, di situ pembahasan penulisan judul dapat juga dilihat di PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada sisi sebelah kanan di sana ada contoh saya sudah membaca buku Salah Asuhan. Salah Asuhan itu juga termasuk novel, sehingga penulisannya miring. Majalah Pujangga Baru. Pujangga Baru itu nama majalahnya, sehingga penulisannya miring. Seandainya saya membaca majalah Pujangga Baru, maka majalah tadi kan berada di tengah kalimat. Saya membaca majalah Pujangga Baru. M-nya kecil. Kalau di dalam sisi sebelah kanan itu ya, pada teks itu kan majalah M-nya kapital karena memang di awal kalimat. Dari sini jelas ya. Kemudian pembahasan yang kedua, ada pernyataan di bawah kotak hitam, penulisan judul yang terdapat dalam judul buku seperti berikut misalkan. Saya akan membaca bab surat lamaran kerja di dalam buku Bahasa Indonesia kelas 12. Kalau tadi sudah kita bahas, penulisan judul itu wajib menggunakan huruf miring. Nah, ini pembahasan yang kedua. Ketika kalian menuliskan judul di dalam judul, maka judul yang pertama tadi tidak dimiringkan. Contohlah seperti penulisan bab surat lamaran kerja. Judul bab surat lamaran kerja itu kan ada di dalam buku kelas 12 yang setelah ini kalian bahas, yang setelah ini kalian pelajari. Nah, bukunya sendiri itu kan buku Bahasa Indonesia, sehingga yang dimiringkan adalah buku Bahasa Indonesianya. Surat lamaran kerja sebagai judul di dalam buku tidak dimiringkan, tapi ditulis dengan huruf tegak biasa. Jangan lupa diberi tanda petik 2. Contoh lain bisa kalian lihat di sebelah kanan. Di sana ada sajak pahlawanku. Sajak itu juga bisa diartikan puisi. Pahlawanku judulnya, maka tidak dimiringkan, tapi diberi tanda petik 2. Kemudian marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Jadi menulis lagu ya, judul lagu juga diberi tanda petik 2. Menulis judul film itu juga diberi tanda petik 2. Nah, apa saja yang diberi tanda petik 2 kalian bisa membaca pada kotak tanda petik itu. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Cukup jelas ya? Pembahasan yang kedua,
pertimbangan apakah frasa bernomor 2 perlu diperbaiki atau tidak. Nah, di nomor 2 itu ada kata ke-9. Ke-9 ini perlu diubah atau tetap. Jadi jawabannya kalau ditulis dengan huruf ke-9 itu sudah betul, tidak dipisah seperti yang ada dalam teks, sehingga jawabannya adalah yang A. Pembahasannya. Nah, ini kebetulan saya menulisnya adalah ketiga. Kalau ditulis dengan huruf, maka tulislah rangkai, ya, tidak dipisah, ketiga. Kalau kalian menulisnya kemudian menggunakan huruf Romawi, maka ketiga, 3 tanpa tanda strip, 3-nya 3 Romawi. Tapi kalau kalian menulisnya 3 berupa angka, ya, angka Latin, maka kalian perlu memberikan strip, tanda hubung, strip pendek, ketiga. Nah, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara seperti yang ada di contoh tersebut, abad 20, XX, abad ke-20. Jadi kalau misalnya ditulis dengan huruf atau dengan angka, ya, angka Latin, maka di sana diberikan tanda strip pendek atau tanda hubung, bukan tanda pisah. Hubung itu berarti stripnya pendek. Begitu juga abad ke-20, berarti kedua digabung. Jelas ya? Lanjut ke nomor 3. Penulisan frasa bernomor 3 itu perlu diperbaiki atau tidak. PT titik mizan pustaka. Jadi kalau kalian menulis PT itu tidak perlu diberikan titik. Sehingga jawaban yang benar di nomor 3 ini adalah yang D. Pembahasannya singkatan, ya. Jadi nanti pastinya kita juga akan membahas beda dari singkatan dan akronim itu seperti apa. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama, ya, yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Atau pemahaman mudahnya jika mengambil huruf depan di masing-masing awal kata dan contohlah kemudian misalnya PT, itu berarti tanpa titik. PT itu kan bukan nama diri, artinya tidak merujuk pada lembaga, ya. MAN, Madrasah Aliyah Negeri, ini juga bukan. MAN itu masih sebagai nama diri, ya, bukan sebagai nama diri, belum mengarah pada lembaga. Kalau lembaga berarti ada, misalnya MAN 1 Tuban, SD, misalnya SDN 1 Kebon Sari, misalkan seperti itu. Cukup jelas ya. Kemudian nomor 4, frasa bernomor 4, 333 halaman, 333 halaman. Nah, itu yang benar bagaimana? Jadi untuk nomor ini pembahasan yang benar, karena ini ada di dalam teks, jawabannya yang A, tidak perlu diperbaiki. Nah, kalau kita membahas angka, penulisan angka, maka bisa kalian lihat ada di kotak warna hitam. Di situ ada 1 angka, maka penulisannya menggunakan huruf 1, SATU. Angka 1 dan 2 atau 12, maka ditulisnya menggunakan huruf 12. 123, maka penulisannya tetap 1, 2, 3. Dari sini kalian bisa mengambil simpulan jika penulisan angka itu lebih dari 2 kata, maka silakan ditulis dengan angka. Cukup jelas ya. Sekali lagi, 1 itu kan hanya 1 kata, maka tulis huruf. 12 itu kan hanya 2 kata, maka tulis huruf. 123 lebih dari 2, maka tulis angka. Sekarang saya beri pertanyaan, misalnya menulis angka 50 itu ditulisnya angka atau huruf? Ya, 50 ditulisnya adalah huruf. Kenapa? Karena hanya ada 2 kata, 50. 25 ditulisnya angka atau huruf, maka ditulisnya adalah angka.
Kenapa? Karena lebih dari 2 kata, 25, maka tulisnya angka 25. Jadi jawabannya A. Nomor 5, kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik nomor 5 adalah novel tersebut merupakan novel yang ditulis. Nah, yang ditulis berdasarkan, didasari. Jadi yang betul adalah berdasarkan. Jawabannya yang B. Nomor 6, pertimbangan apakah kata bernomor 6? Nah, itu perlu diperbaiki atau tidak. 1990 strip an. Ini salah atau benar? Jadi penulisan seperti di nomor 6 itu sudah benar. Maka jawabannya yang A. Pembahasannya, nah, kalian bisa melihat, jadi kalau kalian menulis 90-an, 1990-an, maka berikan tanda strip pendek atau tanda hubung, ya. Tapi jika kalian menulis misalkan saya kelahiran 90-an, boleh juga, tidak perlu angka 1 dan 9, tapi langsung 9 dan 0, 2 angka terakhirnya 90-an, boleh. Asalkan diberi tanda petik 1 di depan angka 9. Namanya adalah tanda apostrof, sehingga ini adalah penulisan yang benar. Jika tanda petik 1 atau apostrof itu hilang, maka penulisan 90-an menjadi salah. Nomor 7, kata atau tanda baca yang harus diperbaiki dalam teks di atas agar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan menjadi kalimat efektif adalah: apakah A. menghapus kata sebuah? Novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 adalah sebuah novel. B. Mengganti kata merupakan menjadi adalah kalimat kedua. Kalimat kedua adalah diganti merupakan. Novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 merupakan sebuah novel. C. Mengganti tanda koma menjadi tanda titik setelah Dilan dan Milea. Di nomor 5 ya, novel tersebut merupakan novel yang ditulis tadi berdasarkan kisah nyata tokoh Dilan dan Milea, titik. Kemudian bersumber. Nah, ini kurang pas ya. Yang D, mengganti tanda koma menjadi tanda titik setelah frasa novel tersebut. Di situ ada pada kata pertamanya Pidi Baik. Pidi Baik juga melakukan riset dalam pembuatan novel tersebut. Misalkan ini titik. Ia banyak mencari informasi. Maka jawaban yang benar adalah D. Pembahasannya, kita bahas tanda koma, fungsi dari tanda koma. Mengapa harus ada tanda koma? Pembahasan yang pertama, kalian bisa melihat di layar sebelah kiri, memisahkan rincian yang terdiri atas 3 bagian atau lebih. Sekali lagi, kalau terdiri atas 3 bagian atau lebih, itu perlu tanda koma. Misalkan, ibu membeli sayur mayur, koma, seperti bayam, koma, kangkung, koma, wortel, koma, dan misalkan apa? Sawi. Nah, kalau misalnya terdiri lebih dari 2, ya misalkan mulai 3 atau lebih, itu boleh. Terdiri atas 3 bagian atau lebih, maka itu perlu diberikan tanda koma seperti yang ada dalam contoh tersebut, penggunaan tanda komanya. Kemudian tanda koma juga digunakan untuk konjungsi koordinatif. Koordinatif itu setara yang maknanya pertentangan. Misalnya meskipun, sebelum meskipun itu diberikan tanda koma. Sebelum tetapi itu diberikan tanda koma. Sebelum sedangkan itu ada tanda koma. Jadi penulisan tetapi itu tidak boleh di awal kalimat, harus di tengah. Kalau di awal kalimat maka bisa menggunakan konjungsi akan tetapi, setelahnya baru koma. Ya, sedangkan tidak boleh digunakan di awal kalimat. Harus di tengah. Kemudian yang ketiga, jika anak kalimat mendahului induk kalimat.
Nah, kalau kita membahas anak kalimat mendahului induk kalimat, ini seperti membahas kalimat majemuk. Ciri dari kalimat majemuk itu kan ada anak dan ada induk. Ciri dari anak kalimat, klausanya didahului oleh konjungsi. Contoh di sana, konjungsinya di depan, karena, maka tengahnya butuh koma. Walaupun, ya, itu konjungsi, maknanya pertentangan, maka tengahnya berikan koma. Ketika itu konjungsi temporal, tengahnya berikan koma. Tapi jika konjungsi ini terletak di tengah kalimat, maka tidak perlu lagi diberikan tanda koma. Contoh misalnya, ketika hujan turun, koma, saya tertidur. Ketika hujan turun, koma, saya tertidur. Kalau kalimat ini tadi dibalik, saya tertidur ketika hujan turun, maka sebelum ketika tidak perlu tanda koma. Jelas? Ya. Ciri dari konjungsi, kalau di awal kalimat maka tengahnya diberikan tanda koma. Itu berarti penanda sebagai anak kalimat mendahului induk kalimat. Pembahasan tanda koma yang keempat setelah konjungsi antar kalimat. Berarti konjungsinya itu harus di awal kalimat. Setelah itu koma. Dengan demikian koma. Oleh karena itu koma. Dan masih banyak yang lain. Kemudian tanda koma juga digunakan untuk memisahkan sapaan atau kata seru. Contoh ya, di sana ada dik. Dik itu sebagai sapaan. Jangan begitu dik. Nah, misalnya, maka D-nya kapital. Dik itu kan dari adik. Tapi kalau misalnya kalimat atau kata adik ini ada pada kalimat seperti yang saya sampaikan, misalnya ibu dan adik pergi ke pasar. Ibu, I-nya kapital karena di awal kalimat. Kalau adik tidak menggunakan huruf kapital lagi karena bukan sebagai sapaan, ya. Kalau sebagai sapaan maka menggunakan huruf kapital, sebelumnya diberikan tanda koma. Bu, ya, misalnya saya sudah makan bu. Nah, bu-nya sebagai sapaan, maka sebelum bu itu ada tanda koma. Oh, ini sebagai kata seru, interjeksi, perasaan, mengungkapkan perasaan dari apa yang kita lihat. Oh, jadi begini kelakuanmu. Nah, maka setelah sapaan, setelah kata seru diberikan tanda koma. Wah, bagus sekali tulisan kamu. Nah, setelah wah diberikan tanda koma. Pembahasan ke-8, soal nomor 8, pertimbangan apakah kata bernomor 1 perlu diperbaiki atau tidak. YouTube, ya, YouTube ini kira-kira penulisannya bagaimana? Jadi penulisan yang benar itu seperti yang ada di dalam teks. Jadi jawabannya yang A. Nah, kita bahas. Nama diri seperti nama orang, ya. Nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Cristiano Ronaldo nama orang, kan bukan nama orang Indonesia ya, Cristiano Ronaldo. Nah, itu tetap ditulis dengan tegak, tidak menggunakan huruf miring. Lembaga, ya, misalnya ASEAN, itu kan menggunakan bahasa asing, jadi tidak ditulis dengan huruf miring. Organisasi ataupun juga misalnya nama tempat juga tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kita bahas tadi yang kaitannya dengan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Twitter, kalau kalian melihat logo Twitter yang ada gambar burung ini, di bawahnya itu kan ada, nah, tulisannya Twitter. Kan ada tulisannya Twitter, ya, T-nya kecil. Apakah kalau kalian menulisnya di dalam teks, kemudian T-nya itu menggunakan huruf kecil? Ya, tidak juga. Kalau kalian mengawali dengan penulisan Twitter di awal kalimat, T-nya juga harus besar, kecuali kalau tidak di awal kalimat. YouTube, nah ini penulisannya juga, nah, berbeda ya. YouTube, Y-nya kapital, T-nya kapital. Juga ini tidak dipisahkan langsung. Nah,
Kalau kemudian kalian menulisnya dalam bahasa tulis, maka Y-nya saja yang kapital jika itu ada di awal kalimat. Kalau di tengah kalimat, YouTube semuanya tulisannya kecil. Nah, kenapa kok kita tidak mengikuti penulisan dari lembaga ini atau dari perusahaan ini? Ini adalah sebagai daya tarik. Sebagai misalkan daya tarik perusahaan ya, untuk misalkan menonjolkan dari sisi estetik nama perusahaannya. Facebook, F-nya juga kecil, tapi kalau misalnya kalian menulis di awal kalimat, F-nya juga harus besar. Sekali lagi, ini tidak lepas dari cara perusahaan ya untuk memengaruhi orang agar misalkan mau mengikuti apa yang dia pasarkan, apa yang dia tawarkan, Twitter, YouTube, Facebook, misalnya seperti itu. Pembahasan ke-9, pertimbangan apakah frasa bernomor 2 perlu diperbaiki atau tidak. Di sana ada kata Maret 2015, sebelumnya ada hingga Maret 2015, koma. Nah, penulisan seperti ini salah atau benar? Jadi di nomor 9 ini jawabannya adalah A. Mengapa bisa? Hingga itu juga bagian dari konjungsi. Kalau ada konjungsi subordinatif di awal kalimat, maka tengahnya butuh koma. Jelas? Ya. Mengapa setelah Maret tidak ada tanda koma? Tanda koma itu tidak digunakan untuk memisahkan bulan dan tahun. Kalau kalian kalau kalian membaca surat, atau setelah ini kan kita materinya surat, di dalam penulisan surat lamaran kerja yang setelah ini kita bahas, itu kan ada tanggal, kemudian bulan, tahun. Sebelum tanggal, bulan, tahun itu kan ada tempat, tuban. Nah, setelah tuban baru koma. Jadi tanda koma itu digunakan untuk memisahkan tempat dengan tanggal, bukan misalnya seperti itu, tanggal dengan bulan atau bulan dengan tahun. Nah, ini pembahasan tanda koma. Selain di soal sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai tanda koma juga ada pada kalimat langsung. Contohnya seperti ada dalam layar itu. Kemudian ini yang saya bahas barusan, memisahkan tempat dengan tanggal atau memisahkan nama tempat dengan tempat lainnya yang berurutan. Contoh, saya lolos SBMPTN jurusan dokter gigi, Fakultas Kedokteran. Nah, jurusan dokter gigi, koma, Fakultas Kedokteran, koma, Universitas Airlangga. Itu boleh. Kembalikan nama dalam DAPUS, daftar pustaka. Kalau nama kita ada 2, maka dibalik 12 menjadi 2,1. Kalau nama kita ada 3 kata, berarti dari yang terakhir dulu 3,12. Contohlah seperti itu. Kalian barangkali sudah mengenal ya sastrawan yang legendaris dengan puisinya yang menyentuh hati, misalkan Hujan Bulan Juni. Nah, Sapardi Djoko Damono yang beberapa hari kemarin telah wafat, maka penulisan namanya kalau misalnya kalian menulis kutipan, maka Damono, Sapardi Djoko, atau menulis daftar pustaka. Nama dengan gelar. Nah, contohlah Dr. Ika Maretania. Dokter. D kecil itu dokter, D kapital, R kecil itu dokter. Dr. Ika Maretania itu tidak dipisahkan tanda koma karena apa? Gelar dengan nama. Tapi kalau nama dengan gelar baru dipisahkan tanda koma. Belva Devara, S.T. Sarjana Teknik. Haji Suparlin sudah kenal ya, ini adalah kepala SMA Negeri 1 Tuban yang baru. H, gelar, Suparlin, nama. Gelar dengan nama dipisahkan tanda titik, tapi kalau nama dengan gelar pisahkan tanda koma. Haji Suparlin, MED, Magister Education. Kemudian sebagai keterangan tambahan atau aposisi. Contohlah di situ Kepsek Baru Semansa, Haji Suparlin, memimpin upacara MPLS.
Kalau yang diapit tanda koma di situ adalah Haji Suparlin, maka ini menerangkan pernyataan sebelumnya. Siapa Haji Suparlin? Kepsek Barusmansa. Siapa Kepsek Barusmansa? Haji Suparlin. Nah, seperti itulah fungsi dari aposisi, memberikan keterangan tambahan. Kalau Haji Suparlinnya ini dihilangkan, berarti kalimatnya Kepsek Barusmansa memimpin upacara MPLS. Kalimatnya tetap bisa dipahami. Nomor 10, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik nomor 3. Nah, hingga Maret 2015, pembuat konten di YouTube sudah mengunggahkan. Penulisan yang benar, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia maka mengunggah. Kalau kita menggunakan bahasa asing berarti mengupload. Nah, pembahasannya untuk nomor 10 berarti jawabannya adalah D. Pembahasannya seperti ini. Mengupload, itu imbuhan dalam bahasa Indonesia, upload itu bahasa asing, sehingga perlu diberikan tanda pisah, tanda hubung atau strip pendek. Mengupload artinya adalah mengunggah. Mengunggah berarti bahasa Indonesia, tidak perlu miring lagi. Ada upload, ada download. Download mengambil atau mengunduh, bahasa Inggrisnya download. Kalau diberikan imbuhan bahasa Indonesia, mendownload, ada tanda stripnya. Bahasa asingnya tetap miring, bahasa Indonesianya tetap tegak. Terima kasih. Demikian pembahasan soal 1 sampai dengan soal ke-10.